يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tetap istiqomah dalam kebaikan meskipun banyak ujian dalam hidup. Yang terlintas di benak saya adalah kita harus bersyukur karena dikasih istiqomah. Istiqomah itu mahal. Banyak yang enggak lulus. Ya, banyak yang enggak lulus. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia ujian dalam kehidupan. Ujian itu pun Allah sudah jelaskan dengan terang, gamblang, belak-belakan. Tidak ditutup-tutupi sama Allah taala, dikasih tahu. Biasanya itu kalau dosen ngasih ujian, guru ngasih ujian, soalnya itu dirahasiakan. Betul ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian itu dikasih tahu ujiannya apa. Dan jawabannya itu apa dikasih tahu. Seharusnya itu mengerjakannya sangat-sangat mudah. Dan semoga kita termasuk orang yang mudah menyelesaikan apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa susah payah dan tanpa masalah, amin. Karena orang hidup pasti mengalami ujian, apapun itu. Di antara ujian ada yang berkurangnya harta, kehilangannya nyawa. Allah udah kasih tahu. Ya, kehilangan anggota keluarga, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan orang yang dicinta, kehilangan harta masuk di antaranya, tiba-tiba dipecat dari kantor. Mungkin ada yang pernah ngalami ya. Tiba-tiba naik pangkat tapi pindah wilayah jauh dari keluarga. Gaji naik tapi ongkos untuk ketemu keluarga juga naik. Dan lain sebagainya, ujian. Dan jawabannya itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah, ya, istiqomah dalam kesabaran, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam agamanya Allah, selesai. Ya, selesai. Nah, cuman kadang-kadang baru diuji dengan sedikit saja ruwetnya cari duit, sholatnya hilang. Na'udzubillah min dzalik wa nas'allahu afiyah. Baru sedikit diuji dengan ruwetnya pasangan hidup, entah suami yang ruwet, entah istri yang ruwet, zikirnya melayang. Pusing saya, udah enggak zikir-zikiran. Baru diuji dengan sedikit yang namanya uangnya berkurang sedikit. Mau beli bensin buat ke majelis mikir. Wah, ini tekor nanti ini. Akhirnya tidak pergi ke majelis, gara-gara apa? Uang bensin berkurang. Nah, kalau kita dikasih Allah istiqomah dalam ahwal, kondisi yang berbeda-beda, dikasih seneng ya sholat, dikasih susah ya sholat,
Dikasih kondisi gak punya duit, yo ngaji. Punya duit, yo ngaji. Dikasih kondisi jabatan tinggi, yo sodakoh. Gak punya jabatan, yo sodakoh. Dikasih kondisi disukai orang, ya dia tetap nyambung silaturahim. Dikasih kondisi dibenci orang, dia tetap nyambung silaturahim. Istiqomah dalam kebaikan, itu anugerah yang luar biasa. Itu kekayaan yang luar biasa. Maka itu harus disyukuri, alhamdulillah. Termasuk yang saya syukuri malam hari ini adalah melihat antum istiqomah di majelis ini. Untuk saya bersyukur, ya Allah, terima kasih teman-teman saya dikasih kekuatan untuk terus cari ilmu. Saya dikasih kekuatan untuk terus belajar dan mengajar. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Itu senangnya luar biasa. Karena enggak semua orang dikasih yang semacam ini. Ya, enggak semua orang dianugerahi yang semacam ini. Maka kita harus bersyukur. Banyak di antara teman-teman kita yang hadir saat ini udah berpulang ke rahmatullah. Udah mendahului kita. Saya belum sempat kenalan satu persatu. Ya, nanti paling saya kaget di alam barzah sana. Bib, jamaah raudhah gitu ya. Ya, Ustadz, Sohib jamaah raudhah ya. Teman satu geng pengajian ya. Ya, teman satu komunitas pengajian. Alhamdulillah. Senang rasanya kalau bisa istiqomah. Karena itu kalau antum melihat ada orang bisa istiqomah alal khair, orang istiqomah berbuat baik, jangan pernah cari aibnya. Jangan pernah cari cacatnya. Jangan sibuk mencari kurangnya. Karena tidaklah Allah memberi seseorang istiqomah dalam kebaikan kecuali orang itu dicintai Allah Ta'ala. Nah kalau kita lihat ada orang berbuat baik, kita sibuk cari salahnya, maka Allah yang akan berhadapan dengan kita. Ngeri. Ya, mengerikan. Kalau udah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang diurak-urak itu asyik sholat, asyik zikir, ya, asyik sodakoh, asyik nebar senyum, asyik berbuat baik, terus kok kita jadi orang yang asyik misalnya gosipin dia, ya, ngomongin dia, menjelek-jelekan dia. Dua keasikan yang berbeda, yang satu asyik zikir, yang satu asyik gosip. Yang satu asyik nyebut kebaikan, yang satu asyik nyebut keburukan. Yang satu asyik masuk surga, yang satu kemungkinan naudzubillah min dzalik. Kalau enggak diampuni, kemungkinan terbesar ya dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pengen jadi orang yang bisa senang lihat orang berbuat baik. Cukup tanda kamu orang baik adalah kalau kamu bisa senang melihat orang berbuat baik. Ya, cukup buat kita disebut orang baik kalau kita senang lihat orang berbuat baik. Ya, kemarin saya dari Madinah dan Mekah ke Taif juga, ke beberapa tempat, ke Badar. Ya, mau lihat manusia tuh yang sama seperti saya angel. Loh bener, yang ada beda-beda semua. Yang sama seperti saya gitu ya, itu susah. Orang itu cari yang sama seperti dia juga susah, karena ternyata beda. Wah, ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begitu, ada yang rampung sholat langsung ke kantor, ya karena dia tugas. Kalau enggak dipecat majikannya kan ya, selesai salam dia langsung zikirnya sambil jalan, kemudian dia buka tokonya, karena dia tugasnya jaga toko. Ada yang selesai sholat langsung berdiri ngepel, dia tugasnya ngepel Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ada yang ketika orang sholat, dia enggak sholat, jaga orang yang sholat, ya kan tugasnya ngamankan orang yang sholat, jangan sampai dicelakai, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, coba kalau kamu pakai ilmumu terus nyari salahnya orang, sing mbok delok salah kabeh. Kok kaya ngono ki ora bener. Kok ngono ora bener. Kaya ngono ora bener. Dadi awakmu ora ibadah tapi urip golek salahe wong. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu pelajaran yang mahal. Jadi jangan hidup lihat kanan, lihat kiri. Biarkan orang dalam kebaikan ya. Orang dalam kebaikan dengan caranya masing-masing. Jalankan kebaikan dengan cara yang diajarkan oleh gurumu. Belajar ya, diajarkan oleh gurumu. Sampaikan kebaikan yang diajarkan oleh gurumu tanpa menyalahkan kebaikan yang dilakukan orang
lain. Nanti kan jadi barter ilmu. Orang boleh milih nanti kalau pindah guru ya namanya pindah pilihan. Tapi enggak ada paksaan, enggak ada permusuhan. Itulah yang namanya dialog keilmuan yang indah di dalam Islam. Orang gontok-gontokan, amu-amuan, banting meja barang. Na'udzubillah min dzalik. Laisa sya'nul ilm, bukan orang yang berilmu semacam itu. Alhamdulillah di sini ini di Majelis Ar-Raudhah ini antum lihat bentuknya beda-beda. Ada yang pakai peci hitam, ada yang belangkon itu di belakang. Betul ya? Ada yang belangkon, yang pakai imamah kok enggak muncul nih. Ada yang pakai kopiah putih, betul kan ya? Ya, ada yang pakai peci putih, ada yang enggak pakai kopiah, ada yang sarungan, ada yang rambutnya gondrong. Banyak itu teman saya juga rambutnya gondrong. Ada yang baru cukur tuh Mas Kiki di belakang sana itu. Ya, rambutnya pendek. Ada yang pasang brewok, ini samping saya ini. Ada yang dicukur habis. Nah, kalau kemudian masing-masing saling noleh, kok ngono ya? Si Jini, kok ngono ya? Si do ngaji gak? Jadi. Enggak dapat ilmu gitu. Enggak dapat ilmu. Ya, enak kan dia duduk yang sebelahnya mau model seperti apa sakarepmu, penting kiblate podo. Ya, cari ilmu, kopi diseruput, roti dicelup. Enak itu. Ya, kopi diseruput, roti dicelup. Terus kita belajar. Alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Antum jangan pernah menganggap ini ilmu ya, boleh ya sharing ya ilmu. Jangan pernah menganggap kalau bicara itu enggak ada yang mendengarkan, kan keliru. Kadang-kadang kita tuh kalau nyampaikan kebaikan kok enggak ada yang mendengarkan kata orang, enggak ada yang mendengarkan. Itu kan tanda-tanda orang keliru. Kenapa? Nomor satu, sendiri pun kamu enggak pernah sendiri. Sejak kapan kamu dibuat sendiri sama Allah Ta'ala? Enggak pernah. Malaikat di kanan, malaikat di kiri. Itu minimal. Belum lagi malaikat yang tugasnya jaga jangan sampai hidung kita kemasukan binatang, jangan sampai telinga kita kemasukan binatang. Malaikat yang melindungi kita kalau kita baca doa tertentu. Enggak pernah kita itu sendiri, rame. Di hadapan kita ini banyak makhluk Allah, di diri kita banyak makhluk Allah. Permasalahannya kita ini sadar gak gitu aja. Kalau gak tahu ijen, rame itu. Contoh sederhana, mohon maaf ya, kita hidup di dunia digital ya. Ini handphone nih. Saya di kamar sendiri. Saya di kamar sendiri, gak ada orang di tengah hutan belantara. Bahkan burung berkicau tidak terdengar suaranya. Misal ya. Sepi, tapi koneksi internet 5G. Misal aja tuh ya. Kemudian saya pasang handphone saya, kamera, live YouTube. Pertanyaannya, pernah saya sendiri? Begitu live YouTube, berarti saya mengontak seluruh dunia. Semua orang yang punya akun di YouTube bisa melihat saya. Betul? Benar? Nah, kenapa kamu ketika menyampaikan kebaikan, kamu enggak menganggap seperti itu? Kalau alam ini terbuka, malaikat mendengar, jin-jin mendengar, hamba-hamba Allah yang soleh dimanapun juga mendengar. Kamu enggak pernah berbicara sendiri dan bukan hanya di depanmu ini yang mendengar, tetapi seluruh jagat itu punya telinga dan mendengar. Itu kalau cara kita mikir gitu, urip ki penak pol, koncone wakeh. Iya, enggak pernah sepi, selalu rame. Ramenya di sini, hati ini makmur, ya hatinya itu ayem, adem, rame dengan orang-orang yang baik. Makanya kalau kamu dalam kebaikan jangan pernah kamu merasa sendiri, meskipun sendiri. Wakeh koncone. Ya temannya banyak, jangan pernah merasa sepi, karena enggak pernah sepi. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada ahli maksiat. Betul? Ya, jumlah ahli khair lebih banyak daripada ahli maksiat. Maka kalau kamu dalam kebaikan, kamu dalam jumlah yang terbesar. Bolomu akeh. Dadi sing seneng, asyik. Nanti jadinya optimis, enggak pesimis. Hidup itu enak. Ikhwani rahimakumullah.
Jadi kita jangan pernah menyalahkan amalan, tapi bagaimana kita mengamalkannya, istiqomah, yakin, percaya, jalankan terus. Nanti pada waktunya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kadang ki jaluk anak soleh, ndonga, pol Allahumma beri anakku yang soleh. Tambah beling anaknya. Nganti mbok iki bingung, wis tak go ning kiai, ning habib, ning ustad, ning syekh, sapa sing jenenge ulama model apa, capek apa terserah. Kan ulama itu kan labelnya macam-macam, ada yang bilang habib, ada yang bilang ustad, ada yang bilang kiai, ada tuan guru, ada syekh, beda wilayah, beda penyebutan, betul ya? Beda penyebutan. Sudah saya bawa kemana-mana, semua mendoakan, tapi kok tambah beling ya ustad ya? Ustadnya ngakak. Berapa banyak itu orang beling jadi wali. Mau kita ya anakmu tondo-tondone ngono kuwi. Istiqomah minta doa. Jangan terus menyalahkan yang mendoakan. Jangan menyalahkan yang mendoakan. Jadi jangan sampai ragu sama doa kita, ragu sama doanya orang soleh. Karena kok belum ada hasilnya, atau hasilnya kok belum muncul, atau munculnya yang sebaliknya. Istiqomah dalam benar ini loh yang memang ujian. Loh, Dajjal itu kan sudah ada, betul ya? Dan Dajjal itu bisa membuat neraka tampak seperti surga, surga tampak seperti neraka. Maka ya ujiannya orang beriman ya gini nih. Dan alhamdulillah Indonesia ini alhamdulillah termasuk negara yang kuat. Karena majelis itu ada di mana-mana. Maka saya senang, saya baca belum tuntas tuh ya. Kementerian Agama meminta seluruh pendakwah untuk membuat kajian di media sosial. Sehingga nanti di medsos itu yang muncul orang-orang yang betul-betul punya ilmu, ngajar. Sehingga masyarakat itu tidak kekurangan informasi yang benar, bagus itu. Nah, negara kita ini Masya Allah loh. Jumatan itu cari yang sepi angel. Apalagi kalau Jumatannya singkat dan cepat seperti Majelis Ar-Raudhah ini. Rame mesti. Cari yang sepi itu susah rame, betul kan ya? Itu tanda kan bangsa kita bangsa yang betul-betul beriman. Makanya kena goncangan ekonomi, goncangan apapun yo. Masyarakatnya enggak kemudian masuk kamar, terus selimutan, kerukupan, terus bos karepes. Ramudeng sepiye, kerukupan kabeh. Coba se-Indonesia kerukupan kabeh, remu apa gak remu? Nah, coba misalnya satu Indonesia masyarakatnya, kami udah enggak mau kerja lagi, capek, pusing, mumet, semakin kerja semakin pusing, dah mau di rumah saja, apapun yang terjadi terserah, kerukupan kabeh. Remu atau enggak remu negara ini? Bukan cuma negara ini, dunia remu. Tapi masyarakat Indonesia enggak dididik begitu, dididik fight, berani berjuang. Ya, berani berjuang, nandur di sawah itu hasil enggak jelas nandur. Lu betul kan ya? Hasilnya kan enggak jelas. Pernah nandur di sawah hasilnya jelas? Enggak ada yang jelas. Kenapa? Bisa tiba-tiba ada hama, bisa tiba-tiba ada angin ribut, bisa tiba-tiba ada banjir. Ada petani yang kemudian mengumumkan pengumuman. Melihat berbagai macam peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita dan kita pernah mengalami. Gagal panen karena banjir tiba-tiba, gagal panen karena hujan deras, gagal panen karena serbuan ribuan tikus. Mulai hari ini mari kita tidak usah nandur lagi. Ono sing ngono. Ora ono. Kenapa enggak begitu? Karena masyarakatnya ngaji. Cari ilmu, ada peran ustadz, kiai, guru, habib, syekh, ulama, apapun namanya. Ngajar iman sama Allah Ta'ala. Kena badai, ya itu namanya ujian hidup, sing sabar. Makanya kita punya begini ini dijaga, karena ya ini yang membuat kita akan semakin semangat gitu. Ya akan semakin semangat. Ya, saya mau cerita pengalaman saya ketika mau pulang dari umroh kemarin, boleh ya? Saya itu kan sejak berangkat haji yang pertama sampai kemarin tuh memang diamanati sama orang-orang soleh kalau pergi ke suatu tempat dimanapun berada cari ahli sir, cari wali-wali yang enggak kelihatan. Ya cari wali-wali yang enggak kelihatan, cari itu. Nah saya tuh nyari sekian lama tuh ya insya Allah orang soleh semua, tapi yang klik di hati saya ini wali gitu ya, itu saya belum ketemu bertahun-tahun. Tapi nyari terus.
Nah umroh yang kemarin itu pas mau pulang sholat subuh itu. Ketika sholat subuh saya sengaja sholatnya di depan hotel, di pelataran dekat tempat wudhu gitu. Karena harus langsung berangkat setelah itu. Nah kan di lantai, nggak ada sejadah. Saya nggak suka pakai sejadah karena saya cari barokahnya kaki-kaki yang injak-injak Nabawi dan Masjidil Haram. Tiba-tiba itu di samping saya kan ada satu orang, di sampingnya lagi datang orang baru, terlambat itu. Nah orang itu gelar yang unik tuh gelar kardus. Seumur-umuran saya haji, umroh tuh belum ketemu orang yang gelar kardus. Yang ada yang gelar sajadah atau selendang digelar. Gelar kardus itu belum pernah ketemu. Ini kok gelar kardus? Hati saya sholat langsung rusak. Aku pengen ngambung ubin, jubin langsung kok dikai kardus. Setan itu. Malaikat bisi, loh ini cik ngelayani awakmu. Ini orang lagi ngelayani kamu, pengen muliakan kamu. Lihatnya begitu. Tak nikmati, oh iya ini orang lagi ngelayani saya nih, nyambut saya. Terus sholat, sujud. Nah sujud itu yang anehnya itu kerdus biasanya kan yang batok gak enak ya. Itu lebih empuk dari karpetnya Raudhah ini tuh. Jadi saya tuh mau bangun tuh ya rasa-rasa kok enak gitu ya. Enak betul. Nah sementara orang tadi ketika duduk di antara dua sujud, dia tidak bisa duduk. Jadi posisinya itu jongkok sama tangannya nahan gitu. Padahal anak muda. Jadi ya kalau nuruti setan, mau sholat kok kayak ngono, oke setan ya. Setan. Kalau saya lain, alhamdulillah nuruti malaikat. Bagi kita wali, orang soleh wali besar gitu. Engko rampung sholat jaluk donga. Iki termasuk setan asline. Karena kan ganggu sholat ya. Tapi setan sing apik ngajari apik. Loh ya kan setan macam-macam ya. Jangan kamu kira itu terus malaikat. Oh mengganggu sholat berarti setan. Tapi setannya ngajari apik. Si Juni ngajari welek. Rampung sholat jenazah. Biasa kan ya, sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, orang tadi masih sholat. Ya masih sholat entah dia qadha sholat sunnah fajarnya, karena masih ada waktu kan. Tiba-tiba ada rombongan orang-orang Banjar yang di Mekah itu. Karena tahu saya biasa sholat subuhnya di situ, niteni gitu. Jadi info ke teman-temannya ada Habib Novel di situ. Kumpul nih orang-orang Banjar minta foto gitu. Siap, saya mau segera pulang, fotonya nanti sebentar lagi. Sebentar lagi ya, tolong ke situ dulu. Masuk ke hotel dulu. Loh, saya enggak tega juga membuat mereka nunggu, akhirnya saya bangun masuk, wis ra sida njaluk donga wis. Iki wonge sapa ya ora patek cetha gitu. Siapa enggak patek jelas. Saya mau ngelayani teman-teman Banjar itu. Hati saya ngomong lagi, ki wali gede loh, ini wali besar. Rugi loh kamu enggak minta doa, ini wali besar nih. Mosok toh ya. Terus tak intip, itu ada kaca dari hotel itu, saya intip tak lihat nih orang ini, ngapain nih orang ini ya. Wali gede tenan apa sing podo-podo mbek kanca-kancaku ngono. Ning Raudhah ya wali kabeh lho. Mosok ra wali ora rene. Ya orang soleh kan, orang baik itu wali insyaallah dengan tingkatan entah RT, RW, lurah, camat. Wallahu alam. Kamu harus yakin kamu punya sisi kewalian, jangan minder. Akhirnya tak lihat orang ini kok aneh, berdiri terus dia ngerogoh kantong kreseknya dia itu, ngambil kayak kurma dan makanan, terus nyamperin orang-orang tua yang sender di tembok toilet WC 3 tuh kalau di depan Sofwah hotel tuh ya. Sender di situ ada orang tua dikasih sama dia makan. Saya ngomong istiqwali, wong soleh, tak parani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kopiahan. Mesti awake dhewe nyawang mosok wali ra kopiahan kan ya. Loh, memang kita diajari kalau ibadah itu ya sebaik mungkin, tapi jangan kita menghakimi orang karena penampilan. Kadang-kadang malaikat yang nguji ya modelnya macam-macam. Tak parani. Assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Terus saya bilang, saya sekarang mau pulang ke Indonesia.
tolong doakan saya. Apa? Tanya lagi dia, apa? Oh kurang banter ngomongnya aku. Tak banter no jadi. Saya mau pulang ke Indonesia sekarang, tolong doakan saya. Biasanya itu yang saya temuin di Mekah, di Madinah atau apa itu, orang-orang mau Pakistan, mau Mesir, mau apa, jawabannya paling taqabbalallah. Semoga Allah menerima amal antum, pulang selamat. Ngono ki biasa nih. Kalau jawabannya gitu, ya alhamdulillah wong apik tapi biasa, level-level podo awake dhewe ngono lah. Bukan suudzon sama orang, tapi kita kan suruh cari yang, kan Rasulullah SAW nyuruh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali cari Uwais Al-Qarani, betul kan ya? Cari itu Uwais Al-Qarani, suruh nyari. Memang kita suruh nyari orang-orang yang istimewa. Sorot matanya itu, wah socanya itu. Apa socanya itu? Sorot mata, itu ada kan bahasa mana itu? Sunda ya, itu orang Sunda itu, Banjar Sunda, betul. Apa socanya itu apa? Hah? Mata ya? Sorot matanya ya? Panon boy itu kok bubi bulan tuh Pak ya. Nah sorot matanya itu sorot matanya orang-orang soleh. Habib kok tahu ya, saya kan dari kecil alhamdulillah duduk sama orang-orang soleh. Jadi tahu sorot matanya orang soleh, tak sawang penak doanya. Yang mengejutkan tuh langsung diangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan, salatan. Salawatnya apik banget gue lihat. Tak amini, wamin toh. Terus tak tambahi. Li wali dzurriyyati, yani untukku, untuk keturunan saya, untuk istri saya, untuk sahabat-sahabat saya. Wah, awakmu tak iling loh ya. Oh iya, apa sih kalau nanti? Tak iling. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya semua. Dia mesem toh, dijawab lijami ummah Nabi Muhammad SAW. Tambah, bukan cuma itu, untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Waduh kok ini aku kalau di kampung ngeblong ya. Untuk ngake konco moto umatnya Nabi lu tuh gak nongol loh ya. Kampung bleng, ini ciri-ciri wali gitu, rahmah untuk seluruh umat. Ngerti ngono? Tambahin toh ya, doakan lagi untuk meneh, wah amini meneh. Dan saya itu ngulangi hal yang sama untuk saya, istri saya, orang tua saya, keluarga saya, anak-anak saya, teman-teman saya, sahabat saya. Ya iya, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kampleng meneh aku, kok ya lali meneh aku loh ya. Kok sing tak pikir kayak awakmu tok gitu loh ya. Sing liyane ora katut gitu. Seakan-akan kan begitu ya. Plung. Jadi saya dikasih pelajaran. Besarkan doamu jangan hanya untuk temanmu, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nah saat itulah ngeyelku teko. Saya bilang doakan saya. Nama saya Naufal. Namamu siapa? Ahmad kata dia. Ahmad, saya Naufal. Kamu? Ahmad. Tolong doakan saya. Saya doakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ora, aku pengen aku izin. Kowe kerep ndongake umat Kanjeng Nabi, dongakno terus, tapi tulung nek kowe ndongakne umat Kanjeng Nabi sebutan jenengku. Kudu meksa. Umat Kanjeng Nabi dongakno kabeh, tapi tulung aku sebut iling-ilingen Naufal ya, gampang iling-ilinge Naufal. Terus dhek sumringah mesem ngono ya, delok wong ngeyel model kaya ngene iki. Sumringah mesem terus diangguk kan, iya wis makasih mantep. Dadi awakmu wis entuk donga wong soleh. Lha kamu tuh enak ya apa lo ya, ning omah tengak-tenguk ngono ya. Di rumah diem, di kantor kerja, didoakan dari Mekah sama orang soleh mergo apa? Duwe kanca apik kaya aku. Lo ya bener toh ya. Lah aku yang duwe kanca apik kaya awakmu kan bener. Karena kita ini orang-orang yang baik saling berteman, diiling, dongakno koncoku kan ngono. Ora untuk rezeki akeh koncoku aja nganti anu ya entuk ya lah. Pak Dewi, dongane Pak Dewi orang ngono. Jelas semuanya. Bagi yang roaming karena saya pakai bahasa Jawa, pakai Google Translate kalau Google-nya paham. Kalau Google-nya enggak paham ya tanya sama temennya itu Habibnya ngomong apa. Jangan bilang sama saya karena sering. Terus WA, Habib tolongnya tadi ceramahnya ada bahasa Jawa tolong diterjemahkan. Terus kon baleni ngono aku. Jelas semuanya? Apa? Hah?
entuk donga wong soleh. Pelajaran yang penting itu hati kita suruh membesarkan, doakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Umat Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kita kalau doa dulur diiling, anak diiling, konco diiling, umat Kanjeng Nabi gak diiling. Enggak semua orang hatinya bisa ke sana. Pakai hati loh ya. Orang mau basa-basi umat Kanjeng Nabi orang ngono, tapi dari hati. Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu, terakhir. Uwais Al-Qarani itu kan makannya dari roti-roti dari tempat sampah. Orang-orang Yaman, orang Mesir, orang Saudi, tempo dulu tuh makanan pokoknya kan roti. Nah, rotinya itu memang keras, jadi kalau dibuang di tempat sampah masih bisa dimakan. Kotorannya itu tempat sampahnya cuma apa? Pasir. Jangan kamu bayangkan tempat sampah kemudian di sini kayak saiki iki beda loh ya. Ya, masih bisa dibersihkan dimakan. Itu sangat sederhana, makanya dari situ. Itu Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala kalau malam tuh nangis kalau makan itu. Ya Allah, tolong kalau sampai ada satu umat Nabi meninggal karena kelaparan, jangan siksa aku karena itu ya Allah. Beliau enggak punya apa-apa, punyanya secuil roti, itu masih mikirkan saudaranya kalau sampai meninggal kelaparan, ya Allah jangan siksa aku karena itu ya Allah. Karena aku memang enggak punya untuk bantu mereka. Begitu. Itu hati yang luar biasa. Nah, kita latihan. Walaupun baru sekedar lisan ya, nanti suatu saat jadi kenyataan sampai ke hati. Yang penting yuk kita belajar bersihkan hati dari iri, dengki, benci dan lain sebagainya. Nah karena ini bulan Rajab, sekaligus saya ingatkan semuanya untuk setiap habis sholat isya baca Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Mari kita tutup dengan baca itu bareng-bareng. Mari kita tutup dengan zikir yang tadi sudah saya sampaikan ya, istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni watub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni watub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya وتب علي ربي اغفر لي وارحمني 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 وتب علي ارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني 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 وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني 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 ربي اغفر لي وارحمني وتب علي 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 لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bagaimana seharusnya sikap kita ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Istiqomah itu mahal, banyak yang tidak lulus melakukannya, banyak yang tidak mampu menjalaninya. Allah Ta'ala memberikan ujian dalam kehidupan dan juga memberikan jawabannya dengan sangat gamblang. Seharusnya kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Di antaranya berkurangnya harta, meninggalnya orang yang dicintai, dan sebagainya. Solusinya dari Allah Ta'ala adalah tetap sabar, tetap istiqomah dalam kebaikan, maka selesai. Namun yang sering terjadi pada kita sebaliknya. Misal diuji dengan sulitnya mencari duit, sholatnya hilang, zikirnya melayang. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita diberikan banyak ujian, tetapi tetap istiqomah dalam kebaikan, maka itulah anugerah yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, dan harus kita syukuri. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.